Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas berkat Tuhan pada hari ini dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Selasa 25 Juli 2023. Mari kita siapkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang tidak henti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat kami beristirahat Tuhan telah menyertai kami, dan pada hari ini Tuhan masih anugerahkan kami nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Saat ini Tuhan, untuk memulai hari ini, kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan bisa kami mengerti dan kami pahami, sehingga menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian 29 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah anak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya itu kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpah, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Kerjakan Sepenuh Hati. Khalil Gibran, seorang penyair besar, mengatakan, "Kerja adalah cinta yang mengejawantah." Saat kita bekerja, seberapa sering kita mengisi hari-hari kita dengan mengeluh terhadap atasan, rekan kerja, atau bawahan, ataupun mengeluhkan kelemahan sendiri. Saudara, perhatikan bagaimana semangat kerja Anda menjadi turun, hasil kerja tidak maksimal, tubuh mudah letih, dan sikap menjadi uring-uringan, bahkan keputusan-keputusan menjadi serba salah. Akar masalahnya cuma satu, kita melakukan kerja tanpa semangat cinta.
Demikian pula bila ada seorang siswa yang mencintai pelajarannya, tentu akan berbeda hasilnya dibanding siswa yang tidak mencintai pelajarannya. Proses, hasil, dan dampaknya tentu berbeda, kendati mereka dalam satu kelas yang sama. Semangat Yakub untuk mau mengawini Rahel bukan karena latar belakangnya yang miskin, tetapi karena Yakub mencintai Rahel, sehingga ia menyanggupi untuk bekerja selama 7 tahun pada Laban demi memperoleh gadis yang dikasihinya. Kenyataan pekerjaan yang dialami Yakub berada di luar harapan dan kesepakatan awal, di mana Yakub ini ditipu. Namun respon Yakub yang tetap setia dan tekun menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat, karena sejatinya Yakub bekerja dengan cinta. Selain meringankan beban kerja yang berat, kesungguhan cinta membuat bekerja dalam waktu lama menjadi terasa singkat saja. Bukan cuma itu, bekerja dengan cinta akan menyanggupkan kita untuk menghadapi persoalan baru, meneguhkan saat dikecewakan, dan cinta menguatkan kita menyelesaikan tugas yang sepertinya di luar kemampuan diri kita. Sebagaimana Tuhan bekerja mencipta dengan cinta, maka hendaklah kita pun bekerja dengan penuh cinta dan sukacita, sehingga pekerjaan itu menjadi berkat. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh indah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang semakin menguatkan kami untuk dengan sungguh-sungguh mencintai apa yang kami kerjakan saat ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, bisa kami kerjakan dengan sepenuh hati, dan itu adalah bentuk ibadah kami yang sejati juga kepadamu. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan, itu kami boleh kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan terus menolong, memberikan kesembuhan Tuhan untuk kami yang sedang sakit. Dan kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap kami yang mungkin dalam pergumulan, kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan, dan biarlah kami Tuhan juga boleh terus menaruh harap hanya kepadamu. Kami serahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hari ini Tuhan boleh kami lalui dengan kekuatan dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.